Apa yang kita tuai, kita tabur, akan kita tuai. Guys, ada satu hal yang menarik yang dari saya amati dari Ferdy Sambo dan keluarganya. Keluarga ini benar-benar sangat menunjukkan kepada orang bahwa mereka itu orang-orang rohani. Karena dari awal Ferdy Sambo mengatakan demi Tuhan. Pamannya minggu kemarin kalau nggak salah menemani di sidang bahwa semoga mendapatkan berkat dari Tuhan. Kemudian Putri tadi juga membawa nama Tuhan. Saya sangat tertarik karena keluarga Joshua juga mengatakan hal yang sama seperti itu. Jadi mereka sama-sama ingin menunjukkan bahwa mereka punya kualitas rohani dan kedekatan dengan Tuhan. Nah, itu kan situasi manipulatif yang ditunjukkan. Sudah pasti kalau keluarga Joshua, bukti, fakta mereka itu mendapat pertolongan sampai sekarang itu karena memang Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang di dalam kebenaran dan keadilan menuntun mereka untuk mengetahui dan mengungkap kasus ini bersama dengan orang-orang yang mendampingi mereka. Tapi kalau khusus untuk Sambo dan Putri, kenapa ini harus diungkapkan? Karena gini, orang jangan terbiasa bawa-bawa nama Tuhan gitu. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini tidak bisa dimanipulasi. Kita semua telanjang di hadapan Tuhan. Bahkan boroknya kita, iri hatinya kita, sakit hatinya kita, dendam kesumatnya kita, perbuatan-perbuatan keji kita, itu Tuhan tahu semua. Gak ada yang gak tahu. Jadi, kalau di dalam Alkitab Tuhan saya, Matius 7 itu sudah menegaskan 21-23 bahwa bukan orang yang menyebut nama Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang yang menyebut nama Tuhan tapi tangannya melakukan kejahatan, itu sama sekali tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sama sekali itu cuma manipulasi aja, menyebut nama Tuhan seolah-olah latah karena dari kecil mungkin Kristen, dari kecil mungkin mereka juga ikut sekolah minggu, tetapi mereka sebenarnya melakukan kejahatan dan tidak mau diakui. Nah, bagaimana sih kalau misalnya Sambo sudah mengakui kesalahannya dan mau bertobat? Ya udah akui. Jangan seret bawa orang-orang untuk berbohong. Akui dengan terbuka, siap menanggung konsekuensi. Pasti keluargamu berkenan di hadapan Tuhan. Karena tidak ada satu manusia di dunia ini yang sempurna. Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Ya bedanya saya nggak membunuh, Sambo membunuh. Putri terlibat dalam kasus itu. Tapi kita semua sama-sama berdosa. Tapi kalau konsep ini kita pelihara, orang akan banyak melakukan kejahatan dan membawa nama Tuhan. Pertanyaan Tuhan yang mana? Kalau kita teriak nama Tuhan, kita meminta keadilan kepada Tuhan, kita harus memastikan diri kita sudah benar atau belum. Kalau tangan kita berlumur darah karena pembunuhan dan hal-hal lain, kita harus bertobat. Hai, izin sits ya. Saya terharu dengan apa yang dilakukan Baradae. Kemudian di VT saya sebelumnya banyak yang merasa kecil hati karena tantenya Joshua sangat frontal mengatakan Baradae sebagai pembunuh. Itu fakta. Jadi Baradae meminta maaf kepada keluarga Joshua, itu tanda pertobatannya dia, tanda dia menyadari kesalahannya dia. Nah, keluarga dari Joshua tidak punya tanggung jawab untuk langsung memaafkan. Tidak begitu konsepnya. Baradae sudah melakukan bagiannya, biarkan keluarga Joshua, terserah mereka mau memaafkan, tidak memaafkan, itu urusan mereka. Kita nggak boleh mendesak orang untuk menyayangi seseorang yang telah membunuh anaknya. Nggak boleh, netizen nggak boleh sampai di situ. Netizen tanggung jawabnya tetap objektif melihat situasi ini. Keluarga Joshua mau mengampuni Baradae atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting Baradae sudah menyesal perbuatannya, dia minta maaf, dan dia berjanji untuk membuka kasus ini dengan sepengetahuannya dia, apa yang dia tahu. Kemudian, bagaimana sih caranya kita melihat kasus ini secara objektif? Karena Sambo dan Baradae sama-sama melakukan penembakan kepada Joshua yang mengakibatkan Joshua mati. Ilustrasi sederhana saya, ada seorang pria dewasa yang ketemu anak kecil di jalan. Kemudian ada seekor kucing yang sangat mengganggu si orang dewasa ini. Tapi dia nggak mau bunuh, takutnya ada orang yang ngelihat dia, disangka lagi orang dewasa ini kurang ajar gitu, kan malu gitu. Jadi dia nyuruh anak kecil ini, kamu mau nggak
lempar kucing itu sampai mati. Nanti aku kasih permen. Anak kecil ini tidak ada motivasi apapun untuk menghabisi, karena dia nggak tahu maksud dari orang ini, orang dewasa ini. Dia hanya mengambil sebuah bagian di mana saya ingin permen itu. Saya ingin permen itu. Jadi dia melakukan perintah itu demi permen. Pertanyaannya, siapa yang jahat? Anak kecil ini yang hanya karena alasan permen, atau orang dewasa ini yang menggunakan tangan anak kecil ini tapi motivasinya menghabisi nyawa dari kucing ini? Saya kembalikan kepada netizen semua. Kalau jadi kalian pilih mana? Orang dewasa yang tadi yang akan kalian bela, atau anak kecil tadi yang sebenarnya dia nggak ngerti apa-apa motivasi dari orang dewasa ini, tapi dia ingin membunuh kucing ini melalui anak kecil ini yang karena ingin permen. Yes, benar Ibu Emma, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, waktu Tuhan memperkenalkan diri dengan namanya kepada umat, sehingga umat jadi tahu ada satu pribadi spiritual, ada satu pribadi yang tinggi mulia, melebihi Allah-Allah lain yang ada, yang dikenal oleh manusia di zaman itu. Maka Tuhan tahu nama itu akan dipergunakan sebagai penyembahan kepada Dia, penghormatan kepada Dia, pengagungan kepada Dia atas perbuatan-perbuatan Tuhan. Tetapi nama itu juga Tuhan tahu akan dipergunakan di sejarah manusia, bahwa akan dipergunakan untuk kejahatan. Orang bisa menggunakan nama Tuhan memanipulasi kejahatannya dia. Orang bisa mempergunakan nama Tuhan untuk mengumpulkan kekayaan bagi dia. Orang bisa hidup dengan berlumuran dosa, tetapi masih ingin menyebut nama Tuhan, mempergunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Tuhan juga tahu nama Tuhan akan dipakai sebagai bentuk politik untuk kepentingan pribadi, dan Tuhan sangat tahu itu. Itu sebabnya peringatan itu diberikan melalui hukum Taurat. Kita jadi memahami bahwa ternyata penyebutan sembarangan nama Tuhan bukan cuma sekedar kita menyebutkan nama Tuhan itu ketika kita kaget, terus kita bilang Tuhan, itu yang disebut sembarangan. Tidak seperti itu, tetapi mempergunakan nama Tuhan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kejahatan kita. Itulah yang disebut dan dimaksud oleh hukum Taurat itu bagi umat manusia. Sehingga waktu kita tahu, seharusnya kita menyadari bahwa nama itu memang gak boleh sembarangan diucapkan, tetapi nama itu boleh dipanggil ketika kita menyadari kehidupan kita dan bertobat. Kita mau hidup di dalam kebenaran, maka kita panggil nama itu. Tuhan akan hadir bagi hidup kita, menyelamatkan hidup kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Tuhan Yesus berkati.